Seorang tentara wanita Israel terkena tembakan dari pasukan perlawanan saat bentrok di tepi barat selatan Ramallah. Akibat tembakan tersebut, kaki tentara itu pincang dan darah juga tampak bercucuran. Video detik-detik tentara wanita Israel tertembak itu diunggah di media sosial Exover News, tepatnya pada Senin 4 Maret 2024. Dalam video tampak sejumlah tentara tengah berdiri di samping kendaraan lapis baja Zionis. Suara ledakan dan tembakan juga terdengar berulang kali di wilayah tersebut. Saat lengah, satu tembakan dari pasukan perlawanan tampak menembus kaki tentara wanita tersebut. Akibat luka serius di kakinya, tentara tersebut dipopong oleh rekannya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pertempuran yang dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza rupanya menjadi bumerang. Akibat perang Gaza, dua pilar penting Zionis kini justru hancur lebur. Bahkan menurut seorang analis, hal itu akan menjadi kehancuran Zionis yang berkepanjangan. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Sultan Al-Ajlauni, seorang analis dunia Arab dalam statementnya pada Senin 4 Maret 2024. Menurutnya, dua pilar penting proyek Zionis, yakni keamanan dan ekonomi, telah runtuh akibat perang Gaza. Ia pun memprediksi kehancuran dua pilar Zionis itu bersifat jangka panjang dan sangat merugikan. Terlebih akibat perang Gaza itu, Israel kini dikecam nyaris seluruh dunia. Israel dianggap sebagai pelaku genosida, pelanggar hukum internasional, kejahatan, dan kekerasan. Oleh karena itu, analis tersebut mengatakan bahwa hal ini merupakan tanda kemenangan bagi Palestina. Meskipun Palestina juga mengalami kerugian hingga puluhan ribu warganya pun meninggal dunia, akibat serangan dari Israel sejak Oktober 2023 silam. Dua tentara Israel kembali tewas seusai ditembak Brigada Al-Qassam dari jarak dekat. Serangan dari Brigada Al-Qassam itu dilakukan ketika pasukan Zionis berupaya menyerang Hamas di daerah Al-Alam. Selain dua tentara, Al-Qassam juga meledakkan sejumlah kendaraan militer Zionis. Dilansir dari Pars Today pada Selasa 5 Maret, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas. Brigada Al-Qassam mengklaim snipernya berhasil membidik dua tentara Israel dari jarak dekat. Akibat bidikan sniper Brigada Al-Qassam itu, dua tentara Israel tersebut tewas berlumuran darah. Selain membidik dua tentara, Brigada Al-Qassam juga mengaku meledakkan 4 tank dan 2 bulldozer Zionis di wilayah tersebut. Di sisi lain, pasukan Hizbullah juga menyerang posisi Zionis di lingkungan yang sama. Hizbullah mengaku telah melenyapkan peralatan mata-mata pusat militer Zionis. Namun belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan Hizbullah tersebut. Pasukan Zionis kewalahan menghadapi 6 serangan Hizbullah di sektor barat dan timur pada Minggu 3 Maret. Serangan bertubi-tubi Hizbullah itu pun membuat tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas dan terluka. Setelah kewalahan, IDF pun mundur dan kabur menggunakan helikopter. Dilansir dari Al-Mayadin, IDF ketakutan menghadapi perlawanan yang menggempur sektor barat dan timur. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sektor timur membara akibat serangan dari Hizbullah. Hizbullah mengklaim pasukannya berhasil meledakkan Metula, kumpulan tentara di Al-Wazani, situs Al-Samaka, dan Gunung Notor. Sementara di sektor barat, Hizbullah juga berhasil menggempur situs Jal Al-Alam dan lokasi Al-Malikiyah. Akibat 6 serangan tersebut, sejumlah tentara tewas bergelimpangan.
sementara sebagian lainnya mengalami luka-luka. Karena ketakutan akan mengalami kerugian semakin besar, para tentara itu pun kabur menggunakan helikopter. Para tentara itu pun kocar-kacir dan berupaya mengecoh pasukan Hizbullah sebelum meninggalkan medan perang. Pasukan Zionis kembali mengalami kekalahan dalam perang dengan Hizbullah. Sejumlah tentara IDF tewas tercecer dan mengalami luka-luka setelah dihujani serangan Hizbullah di lingkungan Al-Wazani. Akibat kekalahan tersebut, helikopter Israel kewalahan mengangkut mayat-mayat tentara. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 5 Maret, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang Zionis di lingkungan Al-Wazani pada Minggu 3 Maret pukul 13.40 waktu setempat. Serangan tersebut diklaim Hizbullah tepat sasaran dan mengenai kumpulan tentara IDF hingga sejumlah tentara itu tewas dan terluka. Hizbullah pun mengklaim Zionis kewalahan menghadapi serangan dari pasukannya itu. Bahkan Zionis mengerahkan helikopter untuk mengangkut jasad dan tentara yang terluka. Namun dalam upaya evakuasi tersebut, helikopter Zionis kembali mengalami kesulitan karena serangan Hizbullah diluncurkan secara membabi buta. Hingga akhirnya Zionis melemparkan bom asap untuk mengecoh Hizbullah saat evakuasi dilakukan. Pasukan Zionis kembali menyerang Gaza menggunakan rudal buatan Amerika. Namun serangan tersebut menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan. Sebab rudal Amerika itu gagal meledak dan justru menjadi mainan anak-anak di Gaza. Penampakan rudal Amerika Serikat yang gagal meledak di Gaza itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Selasa 5 Maret 2024. Dalam video tampak rudal Amerika itu jatuh di dekat sebuah gedung. Rudal itu pun tampak berukuran cukup besar dan masih utuh. Di video itu juga terlihat rudal tersebut menjadi mainan anak-anak di Gaza. Bahkan rudal Amerika itu ditunggangi anak-anak Gaza dan dipukul-pukul menggunakan alas kaki. Sementara di keterangan video dijelaskan bahwa rudal Amerika itu ditembakkan oleh pasukan Zionis untuk menggempur Gaza. Namun hal tak biasa justru terjadi, di mana rudal Amerika itu tidak meledak dan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Sebaliknya serangan rudal Amerika itu justru menjadi olok-olokan pasukan perlawanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.